selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat semua. Semoga kalian semua banyak diberkahi Tuhan Yang Maha Kuasa, kebaikan, kebarokahan, rezeki, kemudahan di kehidupan cintamu, dan moga-moga juga apa yang ada di energi berat sekarang itu segera menjadi mudah untukmu ya. Oke lovelies, judulnya kali ini adalah tentang kejutan yang mengetuk pintu kehidupanmu di bulan Juni 2023. Jadi yang ini nggak timeless ya lovelies. Nah, kejutan yang mengetuk pintu artinya apa? Kalau mengetuk pintu, kamu bukain atau enggak itu terserah kamu. Nah, itu kejutannya ya. Entah kenapa tahu-tahu aku ingin membuat tentang kejutan yang mengetuk pintumu. Ya, seperti itu. Ada 3 pile ya. Ini pile 1 garnet, pile kedua Holite, yang ketiga itu rose quartz ya. Coba aku liatin ke kamu ya. 1, 2, 3. Tuh ya. Ini pink, biru, sama hitam ya. Oke, karena ini tentang suatu kejutan ya, kamu boleh pilih lebih dari 1 ya. Mana aja yang memanggilmu. Mau 3-tiganya juga monggo. Tapi tetap pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate, atau cocok. Disarankan ke personal reading kalau mau lebih detail ya. Oke, bagi kalian yang baru atau bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause saja videonya. Aku akan mulai dari garnet ya, dari yang hitam ya. Bye. Halo, pile 1 tadi kamu pilih garnet ya, untuk kejutan yang mengetuk kehidupanmu di bulan Juni ya. Oke, kita lihat. Aku lihat di oracle dulu ya lovelies. Oke, kita lihat di oracle-nya untuk pile 1 tentang satu kejutan scales. Oke, bisa juga nanti yang ada itu pesan untukmu ya. Flute, goodbye to the old, hello to the new, everything's okay. Selamat tinggal yang lama, yang udah nggak selaras lagi, yang udah nggak membuatmu happy, dan hello kepada yang baru-baru ya, yang pastinya di sesuatu yang baru itu ada raihan bahagia, ada raihan cintamu, dan semuanya akan baik-baik saja. Mungkin kejutannya ini adalah sesuatu yang ngeberatin kamu, karena seperti digambarkan scales, mungkin timbangan kamu lagi nggak balance ya. Tuh kan ini balance, kalau balance kan indah. Keep your life in balance. Jaga kehidupanmu agar berimbang. Mungkin berimbang ini lebih ke hal yang praktis ya. Juga harus diimbangi dengan ranah spiritual, dengan doa, diseimbangin. Nah, nggak melulu terhubung di kantor atau di rumah, sekali-kali terhubung, terkoneksi dengan alam kayak gitu ya. Jadi artinya harus ada diseimbang lah. Seperti itu ya. Mungkin kamu nggak melulu hang out sama teman, sama sahabat, tapi hang out juga atau sekali-kali berkunjung ke rumah orang tuamu. Seperti itu ya. Oke. Kalau flute ini adalah tentang disappointment in a friend or lover. Oh ya, berarti keseimbanganmu ini dikarenakan ada sesuatu yang nggak seimbang nih, terutama di kehidupan cintamu yang sepertinya membuatmu kecewa. Makanya di sini ada goodbye to the old, yang nggak membuatmu happy dan kamu udah berusaha untuk memperbaikinya di kehidupan cinta, bisa di pertemanan juga bisa ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang membuatmu kayak kecewa, ada orang-orang tertentu yang malah membuat timbangan kamu tuh malah jadi lebih berat ke kecewa, lebih berat ke apa ya, kamu tuh pakai topeng gitu loh. Kalau hidup kamu tuh berpacaran atau punya koneksi cinta sama dia ini pakai topeng, tidak menjadi dirimu sendiri yang ada apa berat ke kamunya. Ada pesan kencang di sini untuk melepaskan sesuatu yang emang sepertinya harus lepas. Melepaskan sesuatu atau seseorang atau suatu kondisi yang memang sepertinya justru kalau dilepaskan itu kamu akan baik-baik saja, lebih ringan gitu ya. Coba aku lihat di tarotnya ya. Sepertinya sih kejutannya itu bahwa kamu nggak nyangka loh, ternyata dengan melepaskan kamu akan baik-baik saja. Dengan melepaskan, hidupmu akan ringan. Dengan melepaskan banyak sesuatu hal yang baru yang membuatmu happy ya. Oke. Tuh ya, pesan si kencangnya untuk kayak melihat ke depan. Ke depan akan ada sesuatu yang lebih mendekati bahagia dan cintamu ya.
Oke. Oh, ada Queen of Cup. Page of Sword, Queen of Wand, Sword. Oops. Start. Oke, lovelies. Ya, aku lihat di sini ya, sepertinya memang kamu berhubungan dengan si A kalau dicinta, berhubungan dengan si B kalau dalam pertemanan, dan itu kamu berharap bahagia. Kamu berharap dan bermimpi itu akan menambah kebahagiaanmu. Tapi kamu lupa bahwa sebenarnya kamu itu terlalu menggantungkan kebahagiaanmu kepada si dia, terlalu menggantungkan kebahagiaanmu kepada suatu cinta. Kalau ternyata cinta ini mengecewakanmu, kamu terlalu larut dalam suatu kekecewaan gitu. Bisa saja ya kehidupan percintaanmu ini ya sepertinya ada dikarenakan karena hadirnya orang ketiga, atau ternyata si dia udah punya pasangan, atau mungkin kamu juga udah punya pasangan. Energi bisa banyak banget yang kebalik-balik ya. Ambil aja mana yang nyambung. Nah, ternyata harapan yang tadinya kamu ingin bahagia, apapun itu, mungkin emang gak ditarget hubungan cinta ini. Mungkin hubungan cinta ini ingin saling support aja, tapi malah ngeberatin kamu gitu ya. Dan ternyata setelah dijalani dan diusahakan agar tetap berjalan di jalurnya, tetap tidak membuatmu bahagia seperti digambarkan dreamer ini, hanya di mimpi gitu ya, seperti itu. Kamu sih kencang di energi Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius di dia ya. Kamu sepertinya terkoneksi dengan energi Aries, Leo, Sagittarius, atau Gemini, Libra, Aquarius. Tapi energi bisa bolak-balik ya, lovelies. Nah, di sini ada stork. Stork ini kan kalau di apa sih, ini burung bangau ya, yang membawa bayi ya zaman dulu. Berarti ini semesta ini lagi nunggu. Ini adalah suatu ujian kehidupan untukmu agar kamu punya kemampuan untuk melepaskan yang benar-benar ingin kamu genggam. Belajar untuk melepaskan dan percaya bahwa Tuhan akan ngasih yang terbaik. Ini Tuhan udah nunggu aja mau ngasih kamu yang terbaik, man. Ya, ada stork nih. Akan membawa kebahagiaan baru untukmu. Coba aku tarik klarifikasi untukmu ya, lovelies. Kebahagiaan apa sih yang datang untukmu? Tadi ya, bismillah, untuk kejutan yang mengetuk pintumu. Seperti sih kejutannya ini harusnya ada di langkah kamu. Mungkin jadi gini loh, nggak nyangka kamu bisa melepaskan si dia yang dulu kemarin kamu tuh genggam erat, atau yang kamu tuh berusaha untuk kembali lagi gitu. Tapi ternyata setelah melepaskan, banyak kelegaan untukmu ya. Everything is okay. Don't worry, it's all working out in a beautiful way. Emang sih kalau kamu udah lewat ya, seperti digambarkan 3 tongkat ini, kamu lewat nih masa itu, ketika kamu udah berada di satu titik dan melihat ke titik yang ini sekarang ya, dimana kamu harus melepaskan, kamu akan merasa, aduh untung gue lepasin. Beneran loh itu terjadi di aku. Aduh untung gue gak jadi ya sama dia, kayak gitu loh, please. Oke, bismillah ya. Ternyata masalahnya besar ya loh, please. Ada the tower soalnya tuh. Jadi memang bangunan yang udah meruntuh ini dipertahankan juga sulit, malah membahayakan kamu. Lebih baik emang diruntuhkan sekalian, kamu buat fondasi yang baru gitu loh, please. Princess of this, Virgo, Taurus, Capricorn ya. 9 of Wands, Ace of Wands. Aku lihat di sini ya, lovelies ya, memang yang terjadi di kehidupanmu sekarang adalah untuk membuatmu kuat. Ada satu pembelajaran agar kamu lebih dewasa, agar kamu punya suatu pandangan baru terhadap cinta, agar kamu punya pandangan baru tentang kehidupan, bahwa ternyata semesta itu akan memberikan yang terbaik justru ketika kamu bisa belajar untuk melepaskan. Susah memang, aku juga mengalami, susah banget men melepaskan, dan susah banget ngebayangin bahwa ke depan itu akan baik-baik saja. Tapi ini kamu ada energi pembaharuan. Oh tuh ada victory di belakangnya, akan ada kemenangan. Stork ini bisa saja energinya tuh ya, kalau aku lihat dari energi Princess of this, keberkahan rezeki. Kamu fokus ke kerjaanmu gitu, walaupun sepertinya berat, tapi dengan berjalannya waktu ya, kamu akan menemui suatu pembaharuan dan hidupmu akan sukses. Sukses ini artinya sukses untuk meraih lagi kontrol hidupmu, nggak lagi pakai topeng, nggak lagi menjadi orang lain, untuk menjadi dirimu sendiri, untuk mengekspresikan menjadi diri sendiri. Itu emang
lebih melegakan, lebih membuatmu kayak ringan gitu loh. Dan itu kejutan untuk membuat kamu bisa terbebas dari hal-hal yang ngebelenggu kamu, yang malah ngeberatin kamu, menjadi diri sendiri, fokus ke kerjaan atau ke apapun yang kamu lakukan, dan ada sukses di sana ya. Gitu. Makasih banyak Pak 1 sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye. Halo file 2, tadi kamu pilih whole light ya. Kita lihat mengenai kejutan yang mengetuk kehidupanmu di bulan Juni ini ya. Oke. Kita lihat di oracle dulu. Oh my god, ada marriage. Alhamdulillah ya. Bagi kalian yang emang lagi merencanakan pernikahan, semoga lancar ya. Terus abis itu honeymoon, ada travel. Bagi yang pilih PAL 2, sepertinya kejutannya ada suatu energi kamu traveling yang nggak disangka-sangka, karena namanya juga kejutan. Mungkin di kantor kamu ada dinas luar ya, yang ke satu tempat yang emang kamu inginkan. Ada wrath, sorrow over a loss, oke, star, guaranteed success. Oke. Coba aku bahas di oracle-nya dulu ya, lovelies. Aku lihat ini, sepertinya marriage ini adalah suatu titik kamu akan menuju ke sini. Di Juni-nya ini tugasmu adalah seperti digambarkan wrath ya, sorrow over a loss. Kamu harus melepaskan suatu energi masa lalu yang masih nempel di kamu, terutama energi perpisahan dengan seseorang yang kamu cintai, atau bisa saja perpisahan atau harus melepaskan suatu harta benda, suatu materi yang lepas dari tanganmu. Gitu ya, karena ke depan ya lovelies ada guaranteed success, ada energi ke depan sukses, ada di garansinya dari Tuhan lagi, bukan dari aku, bukan dari tarot reader ya, dari Tuhan ada garansi. Karena seperti aku lihat di sini ya, ada quote yang mengatakan bahwa kebahagiaan atau sukses itu biasanya diselimuti oleh suatu ending yang membuat kamu kecewa, terjatuh. Tapi itu tuh cuman selimut ya. Ke depan itu, nah di sini aku lihat ada energi kebahagiaan. Bisa saja traveling ini emang kamu rencanakan untuk healing ya. Atau bisa saja juga dengan kamu ngebantu teman, sahabat, saudara yang lagi mau nikah, itu membuat suatu energi optimis lagi bahwa ke depan masih ada bahagia, terutama bagi yang singles, terutama bagi yang baru putus ya, karena di sini ada energi kayak kamu baru putus gitu loh. Gitu. Atau di sini travel ini adalah suatu perubahan ya, karena di sini dikatakan an upcoming trip proves to be life changing in positive way. Tripnya ini, travelnya ini kamu berubah menjadi kamu yang baru. Ada perubahan, ada shift gitu. Yang dulu kamu di sini berat, jadi di sini yang lebih ringan gitu. Kalau aku lihat ya, pokoknya intinya di Juni ini sepertinya energi kamu yang masih ketempelan masa lalu itu harus diluruhkan sedikit-sedikit. Memang susah ya, aku juga pernah ngalamin, memang sulit, tapi bisa kok gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih, aku doakan memang kamu menuju ke sini nih marriage ya di Juni ya. Bagi yang emang lagi merencanakan pernikahan, tolong komen ya. Aku happy banget kalau memang ada yang nikah. Oke, ada 9 of Coins, ada 8 of Swords, ada 4 pedang. Oke. Ada 7 tongkat, the Emperor. Oh, ada whip. Iya, kayaknya kamu masih kayak ibaratnya kamu kepecut ya. Pecutnya tuh udah lama kamu kepecut gitu loh, tapi itu lukanya masih ada. Mungkin luka itu sebenarnya udah harus kering, udah harus sembuh, tapi karena kamu korek-korek ya, dengan cerita, dengan curhat. Walaupun untuk beberapa kasusnya dengan curhat, dengan cerita, tapi nggak sering, itu kayak mengikis energi negatif ke kamu. Tapi kalau terus-terusan diomongin, luka itu masih, maksud aku ya tambah dalam, tambah nggak beres-beres lukanya, sembuhnya seperti itu. Yang ada di sini seperti digambarkan 7 tongkat, memang sepertinya energi masa lalu kamu masih balik nih, suatu kehilangan, over a loss ya, sorrow over a loss. Nah ini seperti digambarkan angsa cantik ini kamu sebenarnya udah berubah jadi seorang yang cantik, yang ganteng, yang prosesnya tuh sudah menjadi kamu yang baru, untuk kayak ngusir-ngusir energi lama. Karena itu kan ngebelenggu kamu seperti digambarkan 8 pedang. Sepertinya ya, kalau aku lihat di sini
karena ini ada energi di Emperor, kamu dealing sama orang yang keras ya, kamu dealing sama orang yang mau menang sendiri dimungkinkan. Jadi gini, mungkin kamu udah melepaskan, tapi dia balik lagi, dan ketika balik lagi apa yang terjadi? Kejadian itu berulang terus. Akhirnya dia tidak bisa menunaikan janjinya, janji dia akan melepaskan masa lalu misalnya, nggak terjadi juga. Jadi kamu yang udah move on, nggak jadi move on. Nah, berulang seperti itu. Yang harus dilakukan adalah agar kamu benar-benar seperti digambarkan 4 pedang, benar-benar melepaskan dengan yakin ya, dengan yakin gitu loh. Seperti digambarkan Knight of Coin ini, kamu fokus aja ke kamu fokus ke apapun yang kamu lakukan agar bisa melepaskan seseorang atau sesuatu atau suatu benda yang emang udah harus lepas. Karena bisa saja dengan melepaskan si dia, kamu lebih dekat ke energi jodoh kamu. Mudah-mudahan ya bagi kamu yang sudah lepas nih, di Juni ini kamu ketemu calon jodohmu. Gitu ya, coba aku tarik klarifikasi ya Lovis sebentar ya. Bagi yang traveling, seperti aku lihat di sini, mudah-mudahan perjalananmu mengikis energi masa lalu ya, menambah energi healingmu untuk menyambut suatu hal-hal positif di depan. Karena ada garansi sukses. Sukses ini bisa di materi, di karir, bisa juga di perjalanan spiritualmu. Meraih lagi kontrol hidupmu, bebenah untuk menerima anugerah Tuhan, termasuk marriage ya bagi yang singles ya. Kamu kenceng di Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Si dia ya, kamu sepertinya dealing sama Aries, Leo, Sagittarius, atau mungkin Cancer, Pisces, Scorpio, tapi energi bisa bolak-balik ya lovelies. 8 koin, prudence ya. Oke. Temperance. Ada energi di mana kamu akhirnya kuat untuk menahan seseorang yang ingin masuk kembali ke kehidupanmu. Atau bisa saja energi temperance ini kamu udah biasa aja. Jadi misalnya udah biasa ini maksudnya kamu emang sudah menutup energi dia. Jadi walaupun kalau kalian sekantor ya, atau ternyata dia supplier kamu, atau ternyata dia klien kamu, ya kamu udah bisa nutup walaupun masih ketemu. Artinya kamu dikuatkan di situ dengan kamu kekeh bahwa kamu ingin bahagia, seperti digambarkan 8 koin, seperti digambarkan Knight koin. Di back of the deck-nya aku lihat ada Knight of Wands ya, yang bisa saja ini adalah energi seseorang yang akan datang di kehidupanmu, yang mana bisa saja ini mendekatkan kamu ke marriage ya. Energinya sih sepantaran, kalau aku lihat energinya orangnya passionate banget ya, seperti itu. Sedangkan kamu sepertinya kayak lebih kalem gitu loh ya. Artinya kalian ini beda karakter lah, tapi bisa bolak-balik sekali lagi. Makasih banyak Pal 2, doa terbaik untukmu ya. Semoga kamu meraih bahagiamu dengan mengikis energi masa lalu. Bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih Rose Quartz ya. Oke, kita akan lihat mengenai kejutan yang mengetuk pintu kehidupanmu di bulan Juni. Ya, kita lihat di oracle-nya dulu ya lovelies. Ada autumn, musim gugur ya. Ada easy does it, ada kemudahan. Stop trying so hard to control everything and all the doors will be open to you. Banyak kemudahan datang kepadamu setelah pastinya ada suatu perjuangan, ada satu beban, ada satu ujian kehidupan ya, dan semuanya itu bisa saja harapan dan impianmu terwujud di bulan autumn. Itu kalau di dunia maksud aku ya di dunia di belahan dunia bagian utara itu kan berarti di mana ya, September kali ya, udah ya September Oktober ya, sekitaran itu katanya ya. Kita lihat ya. Oh oke, ada angel, ada mule. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Spiritual guidance, protection from harm. Oke. Ini sih aku lihat maknanya bisa di kamu, bisa ada di seseorang di hidupmu yang kayak nggak mau berubah. Kamu punya teman, punya sahabat, punya saudara ya, mungkin orang tua, atau bisa saja kekasih, pasangan yang keras kepala nggak bisa berubah. Tapi apapun itu, atau bisa saja ya ini teman kerja atau seseorang yang sepertinya
ya keras kepala dan kayak membuatmu agak sulit ya, seperti itu. Tapi di sini energi mengatakan bahwa ke depan bakal ada kemudahan. Walaupun ini mungkin untuk segelintir orang ya, mule ini energi keledai ini ya, yang kayak on gitu ya, tapi keras kepala ya. Oke, sorry ya, mungkin ini juga aku, kan ini paling aku pilih juga ya. Emang aku kadang-kadang keras kepala banget ya. Oke. Nah, artinya apapun itu bisa saja ini orang luar yang ingin kayak menjatuhkanmu, bisa saja loh ya. Nah, kamu bakal ada suatu, apa emang dari dulu kamu tuh udah dilindungi oleh para malaikat, bala tentaranya Tuhan ya, spiritual guidance, protection from harm. Intinya kamu akan selalu dilindungi oleh Tuhan, dilindungi oleh mara bahaya, dilindungi dari mara bahaya, dilindungi dari hal-hal yang membuatmu terjatuh. Kalaupun itu sudah kejadian terjatuh, itu adalah untuk kebaikanmu. Misalnya ada kejatuhan di finansialmu, ternyata emang kamu harus pindah kantor misalnya, karena di kantor itu udah gak baik. Di tempat yang baru kamu menemukan hasratmu dan kamu bekerja di tempat itu dengan cinta gitu loh ya, bisa saja seperti itu. Coba kita lihat di tarotnya ya, tapi artinya sih ke depan banyak kemudahan datang untukmu gitu. Dan ada anugerah, walaupun ini di Juni ya, bisa saja di Juni ini kamu ini akan dijauhkan dari hal-hal yang membahayakanmu. Udah ada kemudahan, ibaratnya pelangi itu udah mulai terbentuk. Pelangi datang ketika telah hujan ya, gitu. Katanya ada quote yang mengatakan, if you want to see the rainbow, you have to bear the rain. Kalau kamu ingin melihat pelangi, kamu harus tahan hujannya. Ya Allah, ini page of cup loh, ini page of cup. Ada cinta kali nih, pal 3, pal Scott. Ini kan tentang cinta. Oh iya, ada rider. Oke. Oke, ngerti aku ya. Mungkin ini kamu nih ada suatu skeptisnya, terutama di cinta, untuk pile 3 ini. Tentang skeptisme kamu tentang suatu hal. Bisa saja dengan cinta. Bisa saja tentang cinta maksud aku. Karena kamu punya pengalaman pahit di cinta. Misalnya pernah ada perceraian, misalnya ada yang menghadirkan orang ketiga, pasanganmu atau pacarmu dulu. Seperti digambarkan 3 koin ini. Nah, kejutannya sih apa di sini? Sepertinya ada kedatangan cinta ya, nggak kamu sangka-sangka. Energinya sih ya, kalau kalian feminim, dia lebih muda atau punya energi kemuda-mudaan, misalnya sepantaran atau lebih tua sedikit, tapi energinya tuh kemuda-mudaan gitu loh. Jadi kayak lebih muda dari kamu umurnya. Kalau kamu maskulin sih dia bisa saja lebih dewasa dari kamu, lebih mateng gitu ya. Oke. Jadi ada suatu datang cinta yang pada pertama kalinya dia datang di kehidupanmu, kamu masih skeptis atau digambarkan 2 pedang. Tapi dia datang aja gitu loh, nggak peduli kamu skeptis atau gimana gitu kan. Nah, kalau aku lihat juga ya, ada energi 3 koin ini sama 8 koin, artinya bisa saja ini datang dari networking kamu gitu. Datang dari networking kamu, bisa saja dari pertemanan ya. Karena ini pembacaan umum. Sepertinya sih it's all about love ya dari tadi ya, tentang cinta. Oke. Tapi artinya apa? Kamu ini pal 3, ada hal berat yang udah kamu lalui ya di kehidupanmu sebelum Juni ini. Bisa saja dari tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Tapi di Juni ini artinya ya, kemudahan itu udah mulai datang kepadamu. Kemudahannya di mana? Di materi, di karirmu. Udah mulai kebuka pintu-pintu keberkahan rezeki di situ. Juga cinta yang sepertinya ini kejutan banget sepertinya. Jadi bagi kalian yang merasa nggak nyambung karena nontonnya bisa saja di awal Juni ya, atau di akhir bulan Mei, kamu kayak merasa siapa yang datang. Tapi coba aja nanti memasuki Juni, apakah benar ada yang datang seperti ini ya. Coba aku tarik klarifikasi ya, pal 3 ya. Kamu kencang di Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn. Yang datang sepertinya juga emang ada di Cancer, Pisces, Scorpio loh, tapi bisa saja juga ada di Scorpio ya, atau ada juga di Capricorn, ada di Gemini, Libra, Aquarius ya. Gitu, lovely. Bismillah ya, kita akan buka klarifikasi untuk pile
3 ini. Jadi part 3 ya, jadi kemudahannya, maksud aku ini kan tadi ada apa sih? Ya isi dasit, emang ada kemudahan, tapi itu sepertinya bukan suatu proses yang mengejutkan banget gitu loh. Yang mengejutkan tuh dicinta. Tapi bisa saja itu suatu hal yang nggak disangka-sangka. Karena apa? Bisa saja kamu ada kejutannya ini lebih ke ada teman yang ngajakin kamu kerjasama. Ada suatu hal yang sepertinya kamu membuka suatu suatu sampingan, dan sampingan itu kayak menjadikanmu tuh happy gitu loh, karena itu sesuatu yang kamu inginkan dari dulu. Bisa seperti itu ya. Oke. Oops, jatuh. Two of this, nah ini dua pedang, ini 2 koin. Ya, aku lihat di sini ya. Oh my god, 9 piala 9 koin. Iya, kamu kedatangan cinta. Sepertinya untuk beberapa kasus bisa saja cinta ini jodoh. Bisa di Gemini juga ya. Oke, jadi sepertinya kejutannya ini ya yang mengetuk pintumu, sesuatu yang udah kamu sangka, suatu proses yang kalau kamu melihat lagi ke belakang, nah itu baru kejutan. Kebahagiaan, kemandirian, keharmonisan, kedamaian. Intinya tuh aku lihat dari suatu kesulitan yang kamu hadapi, mudah-mudahan udah kamu rasakan ya suatu keharmonisan, suatu kebahagiaan, dan kamu sudah berdamai dengan situasi, dan kamu udah melihat semuanya tuh udah ibarat puzzle tuh udah terbentuk. Kamu udah kelihatan ini puzzle indahnya seperti apa, udah kelihatan ini puzzle kamu akan pasang di mana, dan itu akan membuatmu bahagia gitu loh ya. Kalau soal tentang cinta mungkin itu inti kejutannya ya. Makasih banyak ya Pak 3 sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye.